Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya semangat dan bahagia ya. Karena hari ini Bu Anik dan Bu Intan punya pelajaran yang super seru. Betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Tapi sebelum kenalan sama bentuk-bentuknya, kita harus tahu dulu nih, apa yang membuat bangun datar bisa terbentuk? Iya, semuanya berawal dari hal yang kecil tapi penting sekali. Namanya titik, garis, dan sudut. Ayo, kita mulai petualangan kita dari yang paling kecil dulu, yaitu titik. Anak-anak, titik adalah bagian terkecil dalam geometri. Titik tidak punya panjang, tidak punya lebar, dan tidak punya tinggi. Titik hanya menunjukkan posisi atau letak sesuatu. Contohnya nih, kalau Bu Ani gambar satu titik di papan tulis dan menamainya A, itu artinya di sana ada titik A. Nah, jika titik itu diperbanyak, lalu disambungkan, maka terbentuklah garis. Jadi, garis adalah kumpulan titik-titik yang memanjang ke satu arah atau dua arah. Garis mempunyai panjang, tapi tidak mempunyai lebar dan tinggi. Garis mempunyai beberapa macam bentuk loh. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, garis lurus, yaitu garis yang tidak bengkok dan selalu berjalan ke satu arah. Contohnya itu seperti tepi penggaris atau sisi papan tulis. Yang kedua, garis lengkung adalah garis yang melengkung atau berbelok. Garis ini tidak lurus, tapi membentuk lengkungan yang halus. Contohnya itu seperti tali yang ditekuk atau pelangi di langit. Lalu yang ketiga ada ruas garis, yaitu bagian dari garis yang mempunyai dua titik ujung. Artinya, garis ini punya awal dan akhir. Contohnya seperti sisi pada bingkai foto atau ujung meja. Yang keempat ada sinar garis, yaitu garis yang punya satu titik pangkal tapi memanjang terus ke satu arah. Contohnya itu seperti cahaya senter yang menyinari ke depan, dimulai dari satu titik dan terus berjalan jauh tanpa berhenti. Nah, kalau dua garis bertemu di satu titik, mereka akan membentuk sesuatu yang baru lagi, namanya sudut. Sudut adalah daerah yang terbentuk dari dua garis yang bertemu di satu titik. Titik tempat mereka bertemu disebut titik sudut. Ada beberapa jenis sudut yang perlu kita ketahui. Pertama, ada sudut lancip. Sudut ini bentuknya kecil karena besarnya kurang dari 90 derajat. Biasanya terlihat seperti jarum jam yang menunjuk pukul 1, sempit dan runcing. Berikutnya ada sudut siku-siku. Sudut ini pas tegak, besarnya 90 derajat. Contohnya bisa kita lihat pada sudut meja. Lalu ada sudut tumpul. Sudut ini lebih besar dari 90 derajat. Bentuknya terlihat lebih lebar dan terbuka. Bayangkan jarum jam menunjuk pukul 10. Nah, itulah sudut tumpul. Nah, kalau garis-garis ini saling terhubung dan menutup, mereka akan membentuk bangun datar. Menarik kan? Bangun datar itu adalah bentuk dua dimensi yang punya panjang dan lebar, tapi tidak punya tinggi. Setiap bangun datar memiliki sisi, sudut, dan kadang juga diagonal. Mereka semua punya bentuk dan karakter yang berbeda-beda. Sekarang, yuk kita kenalan satu persatu dengan bentuk-bentuk bangun datar. Nah, anak-anak, bangun datar yang pertama ini namanya persegi. Persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Setiap sisinya sejajar dengan sisi di depannya. Persegi juga punya 2 diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus di tengah. Ciri khas persegi itu rapi dan seimbang karena semua sisinya sama.
Contoh benda yang berbentuk persegi dapat kalian lihat di kehidupan sehari-hari seperti ubin lantai, roti tawar, kertas origami, dan masih banyak lagi. Kalau yang ini namanya persegi panjang. Persegi panjang punya dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sudut-sudutnya semuanya siku-siku. Kalau persegi, semua sisinya sama panjang. Tapi kalau persegi panjang, ada sisi yang lebih panjang dan lebih pendek. Diagonalnya juga sama panjang dan saling berpotongan di tengah. Contoh benda yang berbentuk persegi panjang yaitu pintu rumah, papan tulis di kelas, buku tulis, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Ketiga sisinya saling terhubung membentuk bidang tertutup. Dan yang menarik, jumlah semua sudut dalam segitiga selalu 180 derajat loh. Setiap segitiga punya bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, tergantung penyang sisi dan besar sudutnya. Sekarang, yuk kita kenalan dengan jenis-jenis segitiga, yaitu yang pertama, ada segitiga sama sisi. Semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar masing-masing 60 derajat. Bentuknya seimbang dan rapi, seperti lambang peringatan di jalan. Yang kedua, segitiga sama kaki. Segitiga ini punya 2 sisi sama panjang dan 2 sudut yang sama besar. Bentuknya seperti atap rumah, yang kiri kanannya miring tapi seimbang. Dan yang ketiga, segitiga sembarang. Nah, kalau yang ini semua sisinya berbeda panjang dan sudutnya juga berbeda besar. Bentuknya tidak simetris, tapi tetap segitiga karena punya 3 sisi dan 3 sudut. Sekarang kita lihat segitiga berdasarkan sudutnya ya. Segitiga lancip, semua sudutnya lancip atau kurang dari 90 derajat. Bentuknya terlihat teruncing seperti atap menara atau gunung di kejauhan. Lalu ada segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang punya satu sudut tegak lurus pas 90 derajat. Contoh benda yang berbentuk segitiga siku-siku adalah penggaris segitiga. Dan yang terakhir, segitiga tumpul. Segitiga yang punya satu sudut lebih besar dari 90 derajat. Bentuknya agak lebar di satu sisi. Jadi, segitiga bisa dibedakan dari panjang sisinya dan besarnya sudutnya. Tapi semuanya tetap punya 3 sisi dan 3 sudut. Nah, untuk bangun datar selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Intan. Jajar genjang adalah bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi berhadapan sejajar dan sama panjang. Sudut yang berhadapan besarnya sama, tetapi tidak ada sudut siku-siku. Diagonalnya saling membagi 2, tetapi tidak tegak lurus. Contohnya seperti bentuk alas meja miring atau belah ketupat yang miring. Layang-layang adalah bangun datar dengan 2 pasang sisi berdekatan yang sama panjang. 1 pasang sudut berhadapan juga sama besar. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan salah satu diagonal membagi 2 diagonal lainnya. Contohnya tentu saja layang-layang yang sering kalian terbangkan. Trapesium adalah bangun datar dengan 1 pasang sisi sejajar dan 2 sisi lainnya tidak sejajar. Trapesium memiliki 4 sisi dan 4 sudut, serta hanya 1 pasang sisi yang sejajar. Trapesium juga punya beberapa jenis. Ada trapesium siku-siku yang punya 1 sudut tegak lurus. Ada trapesium sama kaki, sisi tidak sejajarnya sama panjang dan sudut alasnya sama besar. Dan ada trapesium sembarang, semua sisinya berbeda panjang. Adapun contoh trapesium dalam kehidupan sehari-hari adalah pot bunga, perahu, dan beberapa jenis meja. Nah, anak-anak, sekarang kalian tahu kan? Semua bangun datar itu berawal dari titik, lalu jadi garis, bertemu membentuk sudut, dan akhirnya menjadi bidang datar. Sebelum kita akhiri, yuk coba tantangan kecil.
Scan QR Code berikut untuk mengikuti kuis seru tentang bangun datar. Siapa yang bisa menjawab semua dengan benar, berarti sudah benar-benar paham materi hari ini. Wah, hebat sekali! Kalian sudah belajar, berpikir, dan siap menguji kemampuan sendiri lewat kuis. Ingat ya, belajar itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal semangat untuk mencoba dan terus belajar. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Teruslah melihat dunia dengan rasa ingin tahu, karena di setiap bentuk dan garis ada ilmu yang menunggu untuk kalian temukan. Tetap semangat anak-anak semua, dan jangan lupa belajar ya. Sampai jumpa di pembelajaran menyenangkan berikutnya. Dadah! Dadah!